Selamat datang para pemirsa. Hari ini kita akan membawa Anda ke sebuah desa yang terletak di jantung Sulawesi Tenggara. Tempat di mana sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Bayangkan, sebuah ular raksasa lebih besar dari pohon kelapa tiba-tiba muncul di kebun kelapa milik seorang petani. Kejadian ini mengguncang seluruh desa, dan hanya keberanian serta kebersamaan warganya yang bisa menyelamatkan mereka dari ancaman yang tak terbayangkan. Pagi itu, udara di desa Waworaha, sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Sulawesi Tenggara, terasa begitu sejuk. Suara burung-burung yang berkicau riang menemani langkah Muhammad, seorang pemuda desa yang tengah mempersiapkan diri untuk pergi ke kebunnya. Di desa yang terkenal dengan hasil kelapa dan cengkehnya ini, kehidupan berjalan sederhana, namun selalu ada cerita-cerita yang menarik untuk diceritakan. Namun, pagi itu berbeda. Sesuatu yang tidak biasa terjadi di desa yang biasanya tenang ini. Ada kabar yang menyebar cepat di kalangan penduduk bahwa sebuah ular raksasa ditemukan di dekat kebun kelapa milik Pak Nurdin, seorang petani tua yang dikenal bijaksana. Ular itu bukan ular biasa. Menurut laporan, ular yang ditemukan itu memiliki ukuran yang sangat besar, hampir sebesar pohon kelapa. Berita itu segera membuat heboh seluruh desa. Banyak orang yang merasa cemas, terutama para petani yang khawatir ular tersebut akan menyerang ternak atau merusak kebun mereka. Muhammad, yang terkenal sebagai pemuda pemberani dan sering membantu warga desa dalam berbagai permasalahan, langsung tergerak untuk mengetahui kebenaran berita tersebut. Ia berjalan cepat menuju rumah Pak Nurdin. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa warga yang terlihat panik dan berdiskusi tentang ular besar yang kini menjadi buah bibir. "Wah, kamu sudah dengar belum, Mu? Katanya ular itu sebesar pohon kelapa. Bisa bayangkan betapa besar dan menakutkannya," ujar Pak Hasan, tetangga Muhammad yang juga seorang petani kelapa. "Benar-benar mengerikan, Pak Hasan. Tapi saya rasa kita harus memastikan dulu kebenarannya," jawab Muhammad dengan penuh rasa penasaran. Setibanya di rumah Pak Nurdin, Muhammad melihat banyak warga yang sudah berkumpul. Mereka tampak khawatir. Beberapa di antaranya memegang parang dan bambu panjang, siap berjaga-jaga jika ular itu muncul kembali. Pak Nurdin yang berdiri di depan rumahnya terlihat lebih tenang dibandingkan yang lain, meskipun ia pun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Pak Nurdin menyapa Muhammad. "Ahmu, kamu sudah datang? Sini, ikut aku ke kebun. Kamu harus melihatnya sendiri." Tanpa membuang waktu, Muhammad mengikuti Pak Nurdin menuju kebun kelapa yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Dalam perjalanan itu, Pak Nurdin menceritakan apa yang terjadi. "Tadi pagi, saat aku sedang memanen kelapa, tiba-tiba ada suara gemuruh yang besar. Awalnya aku kira itu hanya angin, tapi ketika aku lihat, ternyata ada ular besar sekali merayap di antara pohon kelapa. Panjangnya mungkin lebih dari 10 meter, cerita Pak Nurdin. Muhammad tercengang. "Ular sebesar itu benar-benar luar biasa. Apa kamu sudah melapor ke petugas atau orang-orang desa?" "Sudah, Mu, tapi mereka masih takut untuk mendekat. Kata mereka, ular sebesar itu sangat berbahaya," jawab Pak Nurdin. Sesampainya di kebun kelapa, Muhammad dan Pak Nurdin langsung melihat tanda-tanda yang sangat mencurigakan. Beberapa batang kelapa yang jatuh berserakan, dan ada bekas cuilan di kulit pohon kelapa yang tampak seperti goresan dari tubuh yang besar. Mereka berhenti sejenak, memeriksa jejak-jejak tersebut dengan hati-hati. Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh yang berasal dari dalam semak-semak di dekat pohon kelapa terbesar di kebun itu. Semua orang yang mengikuti mereka menahan napas, merasa takut sekaligus penasaran. Muhammad berbisik pada Pak Nurdin, "Itu dia, Pak. Ular besar itu pasti ada di sana." Pak Nurdin mengangguk dan memegang erat parang di tangannya. Mereka perlahan mendekat, berusaha untuk tidak menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian ular tersebut. Ketegangan mulai terasa semakin meningkat. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Akankah mereka berhasil menemukan ular besar itu, atau justru akan terjebak dalam bahaya yang lebih besar? Langkah Muhammad dan Pak Nurdin semakin perlahan saat mereka mendekati semak-semak di sekitar pohon kelapa besar itu. Udara di sekitar kebun terasa lebih berat, seperti membawa ketegangan yang melanda seluruh desa. Beberapa penduduk desa yang mengikuti mereka tampak ragu-ragu. Beberapa bahkan mundur sedikit, merasa tak berani mendekat lagi. "Jangan panik, semua," kata Muhammad dengan suara tenang, mencoba menenangkan ketegangan yang semakin meningkat. "Kita harus hati-hati. Ular ini lebih takut pada kita daripada kita takut padanya. Asal kita tidak membuat gerakan tiba-tiba." Pak Nurdin yang sudah terbiasa dengan hewan-hewan liar di sekitar kebunnya mengangguk. Ia juga tahu bahwa ular, meskipun besar dan menakutkan, biasanya akan melarikan diri jika tidak merasa terancam. Namun, kali ini situasinya berbeda. Ular ini tidak tampak melarikan diri. Bahkan jejak-jejak yang ditinggalkan tampak menunjukkan bahwa ular itu sedang bergerak ke arah kebun kelapa yang lebih dalam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya sampai di dekat semak-semak tempat ular itu terakhir terlihat. Di sana, di antara rumpun pohon kelapa yang rimbun, mereka melihat sebuah pemandangan yang sulit dipercaya. Ular itu terbaring di tanah, tampaknya sedang mencerna mangsanya. Tubuhnya melingkar di sekitar batang pohon kelapa yang telah patah, dan jika dilihat sepintas, ular itu benar-benar tampak seperti sebuah pohon kelapa yang tergeletak di sana. Panjang tubuhnya mencapai lebih dari 10 meter, dengan kulit berwarna hijau kehitaman yang bersinar di bawah sinar matahari. Sisik-sisik tubuhnya berkilau, dan gerakan-gerakan perlahan yang dilakukannya memberi kesan bahwa ular itu sedang dalam keadaan santai setelah makan. Muhammad menahan napas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Semua penduduk desa yang mengikutinya berdiri kaku, tak bisa berkata-kata, memandang ular raksasa itu dengan rasa takut bercampur takjub. "Masya Allah, benar-benar sebesar pohon kelapa," gumam Pak Nurdin pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Muhammad tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Meskipun ular itu tampaknya tidak agresif, keberadaannya begitu dekat dengan rumah-rumah warga dan kebun kelapa milik Pak Nurdin, yang berarti bisa membahayakan kehidupan desa jika dibiarkan. Ia juga menyadari bahwa ular itu bisa saja merasa terancam jika ada yang mencoba mendekat terlalu jauh. "Pak Nurdin, kita perlu mencari cara untuk menenangkan ular itu agar bisa dipindahkan dari sini. Kita tidak bisa membiarkannya tetap di sini," kata Muhammad dengan suara serius. Pak Nurdin mengangguk setuju, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Tapi, siapa yang bisa menangani ular sebesar itu? Ini bukan ular biasa. Bahkan orang-orang dari luar desa pun mungkin takkan berani." Muhammad berpikir sejenak. Ia tahu bahwa desa mereka tidak memiliki ahli reptil atau pemburu ular yang bisa menangani masalah ini. Namun, ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai mereka. Seperti yang ia katakan sebelumnya, ular besar itu lebih takut pada mereka daripada mereka takut padanya, selama mereka tidak menyerangnya atau menantangnya. "Aku punya ide. Kita bisa menggunakan tali dan keranjang besar untuk menangkapnya. Kita perlu bekerja sama dan tetap tenang," kata Muhammad, yakin bahwa mereka bisa mengatasinya. Beberapa warga desa yang mendengar ide tersebut mulai maju, meskipun masih tampak ragu. Muhammad memimpin mereka untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan. Mereka mengikatkan tali besar pada sebuah batang pohon yang kokoh untuk membuat perangkap sementara. Dengan perlahan dan hati-hati, mereka mencoba mendekati ular itu tanpa membuat gerakan tiba-tiba. Namun, saat mereka mulai mendekat, ular itu mendongak. Kepala besar dengan mata yang tajam dan penuh perhatian menatap mereka. Sekejap, suasana menjadi hening. Ular itu seakan mengukur keadaan di sekitarnya, siap untuk melarikan diri atau bertahan, tergantung pada apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Muhammad berdiri diam, tidak bergerak. Ia tahu bahwa jika ular itu merasa terancam, ia mungkin akan melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa, atau bahkan menyerang jika merasa sudut pandangnya terjepit. "Tenang, jangan bergerak," bisik Muhammad kepada semua orang di sekitarnya. Biarkan ular itu memutuskan apa yang akan dilakukan. Beberapa detik berlalu dengan sangat lambat. Kemudian, ular itu perlahan menggerakkan tubuhnya, meluncur ke samping dan menuju semak-semak, menjauh dari posisi mereka. Muhammad menghela napas panjang. "Kita punya kesempatan. Sekarang, mari kita kerjakan dengan hati-hati." Dengan perlahan, mereka mulai mengikuti gerakan ular itu, tetap menjaga jarak yang aman. Semua orang bekerja sama, bergerak cepat untuk mempersiapkan perangkap yang lebih besar, agar ular itu bisa ditangkap tanpa melukai dirinya sendiri atau warga desa. Apakah mereka bisa menangkap ular raksasa itu dengan aman? Atau akankah ular tersebut kembali menghilang ke dalam hutan, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan? Semua ini akan segera terungkap. Kepanikan yang sempat menyelimuti desa mulai mereda seiring dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Muhammad dan beberapa warga desa. Mereka telah menyusun rencana untuk menangkap ular besar tersebut tanpa membahayakan siapapun, termasuk ular itu sendiri. Namun, mereka sadar bahwa waktu mereka tidak banyak. Jika ular itu berhasil melarikan diri ke hutan atau daerah yang lebih sulit dijangkau, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya kembali. Muhammad memimpin kelompok yang terdiri dari beberapa warga desa yang terpilih. Mereka membawa berbagai peralatan sederhana, tali, keranjang besar, dan batang bambu panjang untuk membuat perangkap yang cukup besar dan aman bagi ular tersebut. Sebagian warga lainnya tetap menjaga jarak, mengamati setiap pergerakan ular dengan hati-hati. Ular itu tampaknya mulai bergerak lebih aktif, melesat dari semak-semak menuju arah yang lebih dalam di kebun kelapa milik Pak Nurdin. Setiap gerakan ular itu begitu lihai, seolah-olah ia tahu bahwa ada banyak mata yang mengawasinya. Saat tubuhnya merayap, tanah di bawahnya bergetar ringan, seperti bunyi gemuruh yang tak terdengar, namun tetap terasa. "Ikuti aku dan jangan terlalu cepat," perintah Muhammad dengan suara pelan namun penuh kewaspadaan. "Kita harus bergerak perlahan agar ular itu merasa aman dan tidak panik." Pak Nurdin yang selalu berhati-hati mengangguk, sementara beberapa warga desa yang lainnya mulai maju. Mereka membawa tali-tali panjang yang telah diikatkan di batang pohon besar untuk digunakan sebagai jebakan. Semua orang berusaha tetap diam dan tidak menimbulkan suara yang bisa membuat ular itu ketakutan. Begitu mereka sampai pada tempat di mana ular itu terakhir terlihat, suasana menjadi semakin tegang. Ular itu sedang beristirahat di bawah naungan sebuah pohon kelapa besar. Tubuhnya yang besar membelit batang pohon tersebut dengan elegan. Muhammad melihat ke arah Pak Nurdin, memberikan isyarat agar mereka mendekat sedikit lagi. "Ini kesempatan kita," bisik Muhammad. Mereka mulai merapatkan posisi mereka, memastikan bahwa ular itu tidak merasa terpojok. Beberapa warga mulai menyiapkan jebakan dengan hati-hati, menyusun tali besar yang mereka bawa di sekitar ular tanpa menyentuhnya. Sementara itu, ular itu masih tampak tenang, seolah-olah tidak merasakan kehadiran mereka. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah hutan, sebuah suara yang mengejutkan dan membuat semua orang terlonjak. Suara itu datang dari kelompok penduduk desa lainnya yang mencoba mendekat dari sisi lain. Mungkin mereka terlalu terburu-buru atau tak sabar menunggu arahan dari Muhammad. Ular itu yang merasa terancam tiba-tiba bergerak dengan cepat. Seperti kilat, ia meluncur menjauh, bergerak cepat menuju hutan yang lebih lebat dan lebih sulit dijangkau. Gerakan ular itu begitu gesit dan kuat, seolah-olah tubuh besar yang semula terlihat lamban itu kini menjadi sesuatu yang sangat lincah. "Jangan biarkan dia pergi," teriak Muhammad, menahan napas dan segera berlari mengejar ular tersebut. "Jaga jarak, jangan terlalu dekat." Dengan sigap,
Pak Nurdin dan warga lainnya mulai mengejar. Tetapi ular itu sudah meluncur lebih cepat ke dalam hutan, melompati batang pohon dan semak-semak dengan tubuh yang besar. Meskipun ular itu tampak besar, kecepatan gerakannya sungguh luar biasa. Muhammad yang merasa tak bisa membiarkan ular itu bebas begitu saja, berlari lebih cepat dan memimpin kelompok kecil yang berhasil mendekat. Kita harus menemukan jalannya. Kejar terus. Namun, semakin mereka berlari, semakin sulit untuk mengikuti jejak ular itu. Ular tersebut seakan menghilang ke dalam hutan yang lebat, meninggalkan kelompok tersebut dalam kebingungan. Setelah beberapa saat mengejar, Muhammad berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia tahu, ular itu hanya akan melarikan diri lebih jauh lagi jika mereka tidak segera menemukan cara untuk menghentikannya. Pak Nurdin, kita harus memikirkan cara untuk membuat ular itu kembali ke kebun, bukan terus mengejarnya di hutan, katanya, menyadari bahwa mereka mungkin berada di jalur yang salah. Pak Nurdin berpikir sejenak dan kemudian berkata, ular itu pasti sudah merasa terancam. Jika kita menunggu beberapa waktu dan memberikan ruang, dia mungkin akan kembali ke kebun atau mencari tempat yang lebih aman. Tapi kita harus sabar. Muhammad mengangguk, merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka coba. Mereka pun mulai membuat posisi bertahan dan menunggu, mencoba memberi waktu bagi ular untuk tenang. Saat itu, suasana di sekitar mereka semakin hening. Hanya suara angin yang terdengar dan sesekali suara burung yang kembali bernyanyi. Selama menunggu, Muhammad tidak bisa menahan rasa cemasnya. Berhari-hari, berita tentang ular ini telah mengganggu pikiran warga desa. Jika ular itu tidak segera ditangkap, bukan hanya kebun kelapa milik Pak Nurdin yang terancam, tetapi juga kehidupan warga desa yang bergantung pada hasil pertanian mereka. Tiba-tiba, setelah beberapa jam menunggu, seorang warga dari sisi lain hutan berlari mendekat dengan napas terengah-engah. Muhammad, Pak Nurdin, ular itu, dia kembali ke kebun. Tapi sekarang dia tampaknya sedang menuju ke arah desa. Keputusan harus diambil sekarang. Waktu mereka semakin terbatas. Dengan segera, Muhammad dan Pak Nurdin memimpin warga desa menuju kebun kelapa yang sudah terancam. Kali ini, mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan jebakan atau taktik hati-hati. Ular besar itu sudah berada di dekat desa, dan jika dibiarkan lebih lama, bisa membahayakan rumah-rumah penduduk. Dalam kerjasama yang luar biasa, seluruh warga desa, dipimpin oleh Muhammad yang tenang namun penuh keberanian, berhasil menghadapi tantangan besar ini. Mereka bekerja bersama, saling mendukung, dan akhirnya ular raksasa itu berhasil ditangkap tanpa ada yang terluka. Meskipun ular itu bukan musuh yang bisa dianggap remeh, keberanian dan kebersamaan warga desa Waworaha membuktikan bahwa dalam menghadapi kesulitan besar, solidaritas adalah kunci utama. Desa itu pun kembali tenang, dan cerita tentang penangkapan ular sebesar pohon kelapa akan dikenang sepanjang masa sebagai kisah keberanian dan persatuan yang tak terlupakan.